Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Gerakan Anak Tentara mengajak pemuda dan pemudi Indonesia untuk tidak melupakan sejarah. Perlu kita ketahui, Indonesia pernah mengalami sejarah kelam, yaitu pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan para jenderal, para pahlawan revolusi kita. PKI menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dan ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Memfitnah, berbohong, memutarbalikkan fakta, dan bahkan membunuh. Itulah cara-cara yang mereka lakukan. Kita selaku anak muda harus berani melawan agar paham-paham komunis ini tidak berkembang, apalagi bangkit di negeri Nusantara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infantri Purnawirawan Kasum. Pengabdian kami kepada negara dan bangsa tercinta ini, walaupun sudah purnawirawan, masih tetap berjalan untuk terus berjuang membela negara dan bangsa sampai tembakan salvo tak terdengar lagi. Demikian semangat kami berjuang untuk membela bangsa, negara, dan agama. Melalui upaya penyelamatan bangsa Indonesia dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ulama sebagai pelaku sejarah yang langsung dalam terjadinya pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965 di Indonesia. Dari berbagai upaya dari pihak lawan dengan upaya komunisme untuk bangkit kembali di negara kita ini telah memutarbalikkan fakta bahwa mereka adalah korban, bukan pelaku pemberontakan. Hal ini jangan sampai terjadi. Dan kami menitipkan kepada generasi muda Indonesia bahwa sejarah sudah sedemikian banyak memakan korban. Jangan sampai terulang kembali dimanapun di bumi Indonesia di masa yang akan datang. Begitu kejamnya, tidak berperi kemanusiaan bisa kita saksikan dalam pemutaran film yang akan diputarkan dalam terjadinya pemberontakan komunis pada peristiwa kudeta komunisme tahun 1965 yang akan diputarkan sebentar lagi. Semoga menjadi pelajaran bagi generasi muda untuk waspada dan terus berjuang untuk membela negara, bangsa, dan agama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI itu nyata, PKI gaya baru, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggaraga Institute. Di era Orde Lama, sebelum pemberontakan, PKI memainkan propaganda adu domba untuk menguras habis energi bangsa Indonesia, memanfaatkan tangan Soekarno selaku presiden, hingga lahirlah perang dengan DITI, PRRI, Parnesta, hingga operasi Ganyang Malaysia. Padahal, sebelumnya, mereka semua adalah rekan-rekan seperjuangan Soekarno semasa perang merebut kemerdekaan. Tidak cukup di situ. Dengan fitnah sistematis Parpol Masyumi, HMI dibubarkan. Buya Hamka sebagai tokoh agama karismatik dipenjara tanpa pengadilan. Sampai pada puncaknya, 7 orang jenderal TNI nasionalis dibunuh. Setelah clear semua, yaitu tokoh kelompok yang dianggap akan menjadi batu sandungan disikat, barulah PKI ini melakukan kudeta, mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme, atau yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Namun alhamdulillah, semua bisa ditumpas dengan sikap atas kekompakan TNI bersama masyarakat dan ulama, rakyat bersama TNI, ulama, kiai,
santri, GP Ansor, PII, dan para pemuda mahasiswa nasionalis baik dari kami dan KAPI bersama-sama bahu-membahu menumpas PKI dimanapun mereka saat itu berada. Namun hari ini mereka bangkit kembali dan sudah tampil di mana-mana. Tentu dengan persiapan yang lebih matang. Kegagalan 1926, 1948, dan 1965 akan mereka balas tuntas saat ini. Semua lini sudah mereka kuasai. Mulai dari istana, Senayan, aparat, media, pengusaha, hingga dukungan politik penuh dari Partai Komunis Cina, sebagaimana dulu di tahun 1965. Kekuatan utama yang dianggap ancaman sudah mereka eliminir. TNI sudah mereka lockdown melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sehingga tidak berkutik lagi. Agama Islam sebagai mayoritas di negeri ini telah mereka nistakan dan framing seolah jahat menakutkan dengan isu radikalisme dan anti kebinekaan. Ulama vokal Habib Rizik Syihab juga sudah mereka isolasi. Ustadz Alfian Tanjung dan pakar dalam hal komunisme sudah selesai mereka penjarakan. Ormas Islam yang besar-besar sudah mereka susupi dan pecah belah. HTI mereka bubarkan. FPI menunggu waktu. PKA Cina sudah infiltrasi masuk dan menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Kelompok liberal, Syiah, dan non-muslim radikal mereka rangkul, provokasi dan pelihara. Sudah mirip kan dengan 1965? Maka bersiap-siagalah wahai umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang masih ada merah putih serta Pancasila di dadanya. Satu langkah lagi, negeri ini akan berubah menjadi negara berhaluan komunis kalau kita semua lengah dan masih jadi pengecut. PKI hari ini adalah PKI gaya baru yang bangkit dari kuburnya. Komunisme gaya baru yang siap secara sistematis dan bertahap merubah Indonesia untuk berhaluan komunis. Hari ini mereka katakan negara tak butuh agama, cukup Pancasila saja. Setelah itu, bisa saja mereka bilang negara tak butuh Pancasila, cukup toleransi saja. Itulah siasat ala komunis, halus, sistematis, dan agitatif. Tidak ada kata mati dalam sebuah ideologi. Ibarat sawah dan ladang, ketika kemarau mungkin akan kering menjadi semak belukar. Tetapi ketika kembali disirami air, diberi pupuk, maka padi dan tanaman itu pun akan kembali tumbuh dengan subur. Dan hari ini, negara kita adalah surga bagi para anak-anak PKI. Jangan lengah, tetap waspada. Perkuat ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuat kerukunan dan persatuan antar sesama. Karena ajaran komunisme tidak akan bisa hidup kalau rakyat Indonesia dekat dengan agama. Komunisme akan mati kalau kita sesama anak bangsa hidup rukun, saling toleransi, berdamai, dan bersatu tanpa membedakan sara. Karena fitnah adalah senjatanya PKI. Adu domba dan hasut menghasut adalah pisaunya PKI. Berbohong, menipu, berkamuflase, dan membolak-balikan fakta kebenaran adalah nafasnya PKI. Membenci agama dan berupaya menjadikan agama sebagai musuh negara adalah agenda utama PKI. Bersiap siagalah wahai rakyat Indonesia. Mereka sudah ada di hadapan, di samping, di belakang, bahkan di sekeliling kita. Dan ingatlah, ketika ada yang mengatakan bahwa komunisme itu sudah mati dan tidak ada lagi, maka hati-hatilah, mereka itulah komunisme. Atau minimal korban dari hasil cuci otak kader-kader komunis yang gemuis dan oportunis. Waspada. Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu, yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekarang. Saya melaksanakan menyebarluaskan fakta-fakta dan nilai sejarah, begitu ya, kepada generasi muda. Anak saya juga nggak tahu itu bagaimana kan gitu. Nah kemudian
Yang berhak melarang saya hanya pemerintah. Ya kalau kita selama ini meneruskan sejarah, menceritakan sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini? Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu jika memang fitnah mereka itu benar. Kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian,
Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita. Saya Majen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan B30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta. Irjen TNI Anumerta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakrabirawat datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pemberontak. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam truk yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan-rekan saya. TNI Anumerta Siswondo Karman, salah satu korban G30 SPKI yang hidup pada saat saya dibawa ke lubang buaya malam itu. Setelah saya sampai di sana, saya mengalami penyiksaan, dipukul, ditembak di beberapa bagian tubuh saya tanpa ampun. Sama seperti halnya Jenderal Yani, saya menolak keras dibentuknya Angkatan Kelima oleh PKI itu. Juga karena saya menolak menekan adanya Dewan Jenderal. Karena itu semua fitnah kejam dari mereka-mereka itu. Saya Majen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu, saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini, dan untuk anak istriku serta keturunanku, semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Majen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah lubang buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, di
dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya. Saya Aibda Anumerta Karel Satsut Tubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Bapak Jenderal Nasution. Dan saat itu saya sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Johannes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI. Saya mau cerita waktu malam penculikan itu. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama Bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, Ade salah apa, Pak? Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Uang Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi.